Amir. Dahulu kala, di Sumatera hiduplah seorang saudagar kaya yang bernama Syah Alam. Syah Alam mempunyai seorang anak yang bernama Amir. Amir tidak pernah memanfaatkan uangnya dengan baik. Setiap hari ia membelanjakan uang yang diberikan oleh ayahnya. Karena sayangnya kepada Amir, ayahnya tidak pernah memarahinya. Syah Alam hanya bisa mengelus dada. Lama-kelamaan, Syah Alam jatuh sakit. Semakin hari, sakitnya pun semakin parah. Banyak sekali uang yang dikeluarkan untuk pengobatannya. Tetapi, ia tak kunjung juga sembuh. Penyakit Syah Alam malah semakin parah. Sebelum Syah Alam akhirnya meninggal, beliau berpesan kepada Amir. Amir, ayah tidak bisa memberikanmu apa-apa lagi. Engkau harus bisa membangun usaha seperti ayahku. Jangan engkau gunakan waktumu sia-sia. Bekerjalah yang giat dan pergilah dari rumah. Usahakan engkau terlihat oleh bulan, namun tak terlihat oleh matahari. Ya ayah, akan aku turuti semua permintaanmu, kata Amir. Saat setelah ayah Amir meninggal, ibu Amir pun juga jatuh sakit. Sejak itu, Amir bertekad untuk mencari pekerjaan. Ia teringat akan nasihat ayahnya dulu. Jangan terlihat oleh matahari, namun terlihat oleh bulan. Oleh sebab itu, kemana-mana si Amir malah memakai payung. Nah, pada suatu hari, Amir bertemu dengan seorang. Namanya adalah Nasruddin. Nasruddin sangat heran dengan pemuda yang selalu menggunakan payung itu. Nasruddin berkata kepada Amir. Dan dia pun bertanya, mengapa dia berbuat demikian? Nasruddin pun tertawa setelah mendapat cerita dari Amir. Begini ya Amir, bukan begitu maksud ayahmu dulu. Akan tetapi, pergilah sebelum matahari terbit dan pulanglah sebelum malam. Itu arti dari nasihat yang diberikan oleh ayahnya dulu. Jadi tidak mengapa engkau terkena sinar matahari, kata Nasruddin pada Amir.
memberi nasihat, Nasruddin pun memberikan pinjaman uang kepada Amir. Amir disuruhnya berdagang sebagaimana yang dilakukan oleh ayahnya dulu. Amir kemudian berjualan makanan dan minuman. Ia berjualan setiap siang dan malam. Pada siang hari, Amir menjajakan makanan seperti es kepau, lemang, dan es limau. Malam harinya, ia berjualan martabak, sekoteng, dan nasi goreng. Lama-kelamaan, usaha Amir pun semakin maju. Sejak itu, Amir menjadi saudagar yang sangat kaya raya. Hikayat biasanya berisi nasihat dan petuah-petuah. Dalam cerita Hikayat Amir juga terdapat nasihat dan petuah-petuah yang disampaikan oleh ayahnya kepada Amir. Unsur intrinsik yang terdapat dalam cerita Hikayat Amir yaitu temanya adalah usaha dan kerja keras untuk mencapai sebuah keberhasilan. Latar tempat yang digunakan yaitu di daerah Sumatera. Kemudian latar waktunya adalah siang dan malam hari. Suasananya sedih dan bahagia. Alur yang digunakan oleh cerita Hikayat Amir adalah alur maju. Kemudian tokoh dan penokohan. Amir seorang yang penurut, berpikirnya dangkal. Kemudian ayah baik hati, bijaksana. Nasruddin baik hati dan cerdas. Gaya bahasanya. Gaya bahasa yang digunakan dalam Hikayat Amir salah satunya adalah majas personifikasi. Sudut pandang yang digunakan oleh di dalam Hikayat Amir adalah sudut pandang orang ketiga, di mana penulis berperan sebagai orang ketiga yang serba tahu dan menceritakan Hikayat Amir sejak awal hingga akhir. Amanat. Gunakanlah harta yang dimiliki sebaik mungkin sehingga dapat bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Berbaktilah kepada kedua orang tua dan jangan berputus asa, terus berusaha. Unsur ekstrinsik yang terdapat dalam Hikayat Amir yaitu nilai moral. Moralnya, janganlah menjadi orang yang boros, berpikirlah sebelum bertindak, bekerja keras